Selamat datang di channel Alfarizi dan hari ini kita akan menjelajahi salah satu karya paling monumental dan mendalam dari pemikiran revolusioner Indonesia, yakni Tan Malaka dalam buku Madilog, sebuah singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Buku ini adalah kunci untuk memahami cara berpikir ilmiah dan filosofis yang diusung oleh Tan Malaka sendiri, serta relevansinya bagi perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Mari kita selami intisari dari mahakarya ini. Bagian pertama, pengantar dan konteks penulisan Madilog. Ditulis oleh Tan Malaka pada masa pendudukan Jepang, tepatnya antara Juli 1942 hingga Maret 1943. Madilog adalah sebuah karya pemikiran yang lahir di tengah situasi yang penuh tantangan dan pengintaian polisi rahasia Jepang. Bahkan, naskah aslinya harus disembunyikan agar tidak disita. Buku ini ditulis di Rawajati, Jakarta, sambil Tan Malaka mempelajari kondisi masyarakat Indonesia setelah puluhan tahun ia tinggalkan. Tan Malaka yang kala itu menyamar dengan nama Ilyas Hussein adalah seorang pelarian politik yang gigih. Ia hidup dalam anonimitas, namun terus mengamati pergerakan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Ia menyaksikan sendiri bagaimana dua pemimpin nasionalis, Soekarno dan Hatta, bekerja bersama-sama dengan Dai Nippon, meskipun ia sendiri masih harus bersembunyi dan tidak bisa bekerja secara terbuka. Situasi inilah yang mematangkan pemikirannya untuk melahirkan Madilog, sebuah panduan berpikir bagi rakyat yang tertindas. Mengapa Madilog ini begitu penting? Tan Malaka melihat bahwa meskipun kaum buruh dan petani di Indonesia memiliki kekuatan tersembunyi yang cukup untuk merebut kekuasaan dari imperialisme Belanda, pendidikan dan pandangan dunia mereka masih sangat minim. Mereka kekurangan filsafat, masih diselimuti ilmu kegoiban dan tahayul. Mereka belum sadar akan kekuatan kelasnya, bahwa tanpa kaum pekerja mesin, Indonesia merdeka tidak akan bisa berdiri kokoh. Tan Malaka percaya bahwa filsafat kaum proletar yang ada di barat tidak bisa langsung disalin dan disuapkan kepada proletar di Indonesia. Otak mereka tidak bisa langsung mencerna paham yang berakar dan tumbuh di masyarakat yang berbeda iklim, sejarah, keadaan jiwa, dan idamannya. Oleh karena itu, ia merasa perlu mempelopori penulisan buku yang bisa menjadi jembatan antara paham mereka saat ini dengan filsafat proletar barat. Tan Malaka sendiri menghadapi kesulitan luar biasa dalam proses penulisan ini, terutama terkait ketidakadaan perpustakaan. Ia adalah seorang yang terbiasa mengumpulkan buku-buku dan catatan dari berbagai sumber. Namun dalam pelariannya, ia sering kehilangan koleksi bukunya akibat penggeledahan atau situasi darurat. Meski begitu, ia mengandalkan ingatannya yang tajam dan jembatan keledai, teknik mengingat inti pemikiran yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun. Madilog, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika, dimaksudkan sebagai sebuah cara berpikir, bukan sekedar pandangan dunia, melainkan sebuah metode untuk memahami realitas berdasarkan benda atau materi, pertentangan atau pergerakan atau dialektika, dan undang berpikir atau logika. Bagian 2. Logika mistika. Pertentangan dengan ilmu pasti. Tan Malaka memulai pembahasannya tentang logika mistika dengan mengkritik cara berpikir yang berdasarkan pada rohani atau kegoiban. Ia mengambil contoh firman Mahadewa roh dari Mesir kuno yang konon bisa menciptakan bumi, langit, bintang, dan segala isinya hanya dengan satu kata, tah. Menurut pandangan ini, rohanilah yang pertama dan zat atau materi adalah yang kedua. Namun, Tan Malaka segera menunjukkan bahwa cara berpikir semacam ini bertentangan dengan ilmu pasti atau sains modern. Ia menjelaskan bahwa dalam sains, kekuatan atau kodrat atau force tidak dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dan bisa melahirkan zat secara instan. Sebaliknya, kodrat itu terkandung oleh benda
Di mana ada benda, di sana baru ada kodrat. Listrik misalnya, tidak bisa menciptakan beras sekalipun. Ia hanya menggerakkan mesin, memberi panas, atau cahaya. Logika mistika juga bertentangan dengan hukum evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Darwin menjelaskan bahwa tumbuhan, hewan, dan manusia adalah hasil pertumbuhan jutaan tahun dari sel-sel asli, bukan penciptaan instan. Perubahan ini terjadi secara bertahap dan mengikuti hukum alam yang nyata. Demikian pula, Immanuel Kant menggunakan hukum pertumbuhan untuk menjelaskan timbulnya bumi, matahari, dan bintang-bintang. Tan Malaka juga menyerang logika mistika dengan prinsip-prinsip fisika. Pertama, hukum kekekalan energi atau Law of Conservation of Force. Kodrat yang hilang dalam satu bentuk bisa didapat dalam bentuk lain, tetapi jumlah totalnya tetap. Jika Dewa Roh menciptakan zat baru, ia akan melanggar hukum ini karena total kodrat di alam semesta akan berkurang atau bertambah. Kedua, hukum kekekalan massa, Law of Conservation of Mass. Jumlah benda atau massa di dunia ini tetap. Jika mayat 50 kg hanya menyisakan 20 kg tulang, daging yang hilang tidak lenyap, melainkan berubah bentuk dan kembali ke bumi atau udara. Logika mistika yang menyatakan penciptaan dari ketiadaan secara instan sepenuhnya bertentangan dengan sains ini. 3. Hukum komposisi tetap, Law of Constant Composition oleh Dalton. Air dimanapun asalnya selalu terdiri dari oksigen dan hidrogen dengan perbandingan tetap. Ini menunjukkan bahwa benda-benda berpadu menurut aturan yang pasti, bukan firman mistis. Tan Malaka menegaskan bahwa rohani seperti Dewa Roh dianggap suci dan tidak takluk pada hukum zat. Namun, jika ia bisa dikenal oleh hukum zat, maka ia bukanlah rohani yang maha kuasa lagi. Ia bahkan secara sarkastis menggunakan analogi menghitung dengan jari untuk membantah anggapan bahwa roh lebih kuasa dari alam, sama kuasa atau kurang kuasa dari alam. Jika alam berjalan berdasarkan undang-undangnya sendiri yang pasti dan tidak pernah dilanggar, maka kekuatan mistis yang bertentangan dengannya adalah mustahil. Pada akhirnya, Tan Malaka menyimpulkan bahwa pemikiran yang jernih, berani, dan jujur akan mengakui bahwa asal-muasal zat dan rohani adalah bertentangan dengan akal sehat. Ia bahkan menyinggung Gautama Buddha dan Mahatma Gandhi yang meskipun bijaksana tidak dapat memberikan jawaban yang konkret dan logis ketika dihadapkan pada pertanyaan tentang hakikat kegoiban. Bagian 3. Filsafat, idealisme versus materialisme. Untuk memahami kompleksitas filsafat, Tan Malaka mengibaratkan seperti menonton pertandingan sepak bola. Kita harus memisahkan pemain ke dalam tim-tim yang berbeda untuk mengetahui siapa yang menang atau kalah. Dengan bantuan Engels, ia memisahkan para ahli filsafat ke dalam dua barisan besar, kaum idealis dan kaum materialis. Kaum idealis seperti Plato, Hume, Berkeley, dan Hegel pada umumnya berpihak pada kaum yang berpunya dan berkuasa. Mereka meyakini bahwa pikiran atau ide adalah yang pertama dan menentukan benda. Sebaliknya kaum materialis seperti Heraklit, Demokrit, Epikur, Diderot, Lamartine, dan berpuncak pada Marx Engels berpihak pada kaum proletar dan tertindas. Mereka meyakini bahwa benda atau materi adalah yang pertama dan pikiran adalah cerminan dari benda. Tan Malaka mengkritik pandangan David Hume yang mengatakan bahwa kita hanya bisa mengetahui gulungan-gulungan pengertian atau bundles of conceptions tentang benda dalam otak kita, bukan benda itu sendiri. Bagi Hume, jeruk, sapi bahkan engkau hanyalah ide dalam pikiran. Tan Malaka berargumen bahwa dengan membatalkan adanya benda, Hume juga membatalkan adanya diri sendiri, sehingga secara tidak langsung membatalkan filsafat idealisme itu sendiri.
Meskipun Immanuel Kant mencoba mengangkat kembali bendera idealisme, ia tidak sejujur Hume. Kant mengatakan kita bisa mengetahui sesuatu dengan panca indera, tetapi Ding an sich, benda itu sendiri tidak bisa diketahui. Engels membantah ini dengan mengatakan bahwa Ding an sich itu dari hari ke hari sudah menjadi Ding var uns, benda kita, karena sains terus-menerus mengungkap sifat-sifat benda yang dulunya dianggap goib. Kemudian Tan Malaka beralih ke Hegel, seorang idealis yang menggunakan dialektika dengan cara yang tiada bandingannya. Bagi Hegel, absolute ID, rohani mutlak adalah yang menciptakan benda dan sejarah. Ini berarti filsafat dan negara adalah penjelmaan dari absolute ide. Hegel menyamakan absolute ide dengan metafisika yang goib dan sempurna. Marx yang awalnya terpengaruh oleh Hegel, kemudian memasang Hegelisme di atas kakinya. Artinya Marx membalikan pandangan Hegel, bukan pikiran yang menentukan pergaulan, melainkan pergaulan yang menentukan pikiran. Bagi Marx, negara adalah hasil dari perjuangan kelas. Perjuangan kelas yang berdasar pada pertentangan ekonomi adalah motive force atau kodrat pergerakan. Sejarah masyarakat bukan absolute ide. Dengan demikian, Marxisme melahirkan dua bentuk dialektika, dialektika idealistis atau Hegel, dan dialektika materialistis atau Marx Engels. Yang pertama dipegang oleh kaum bermodal dan berkuasa, sedangkan yang kedua adalah oleh kaum proletar revolusioner. Tan Malaka menegaskan bahwa idealisme tidak akan mati selama masih ada perjuangan kelas, selama ada kaum yang menghisap dan menindas. Kaum hartawan menggunakan idealisme untuk meninabobokan kaum pekerja, menjanjikan nikmat akhirat agar mereka tetap diam. Ia juga mengkritik pragmatisme John Dewey di Amerika yang meskipun mengklaim berdasarkan kebenaran objektif, sebenarnya bergantung pada cita-cita dan perasaan borjuasi Amerika. Pada akhirnya, filsafat telah bertukar rupa dan pecah menjadi berbagai ilmu yang berdasarkan eksperimen. Engels menyimpulkan bahwa sisanya filsafat adalah dialektika dan logika, sementara cabang-cabang lain jatuh pada ilmu alam dan sejarah masyarakat. Marx sendiri pernah berkata, para ahli filsafat sudah memberi bermacam-macam pandangan dan pemandangan tentang dunia itu. Yang perlu ialah menukar atau merubah dunia itu. Bagian 4. Ilmu, pengetahuan atau sains, cara berpikir yang tangkas. Tan Malaka menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia sangat bergantung pada industri pada gilirannya adalah perkawinan antara sains dan teknik. Sains dan teknik tak bisa dipisahkan, sama seperti energi dan materi. Kemerdekaan sains sehidup semati dengan kemerdekaan negara. Selama sains tidak merdeka, kekayaan Indonesia tidak akan membawa kemakmuran, melainkan hanya kesusahan. Ia kemudian memberikan gambaran sejarah bibit sains yang diakui kebenarannya di seluruh dunia, berasal dari bangsa Yunani kuno, tokoh-tokoh seperti Aristoteles atau pemikir, Galen atau kedokteran, Euclides atau matematika, Pythagoras matematika, Archimedes dari ilmu alam, Demokritus dan Heraklitos dari teori molekul dan atom dan dialektika adalah para perintis sains. Bangsa Arab berperan penting dalam menyimpan dan memajukan kecerdasan Yunani. Tujuan bab ini adalah mengemukakan cara berpikir tangkas yang dipakai oleh sains. Sains mengutamakan metode itu sendiri, meskipun juga memasukkan dialektika dan logika. Matematika misalnya sangat penting sebagai dasar semua cabang ilmu dan melatih otak untuk berpikir jitu dan tepat. Tan Malaka menyajikan 3 definisi pendek dan jitu tentang sains. Pertama, sains adalah akuratif, yaitu cara berpikir yang jitu, tepat, atau paham yang nyata. 2, sains adalah organizations of fact, yaitu penyusunan bukti. 3, sains adalah simplification by generalization, yaitu penyederhanaan dengan generalisasi.
Ia kemudian membahas pentingnya definisi dalam sains. Sebuah definisi haruslah akurat, membatasi dan memastikan suatu perkataan atau hukum. Definisi yang baik harus memenuhi syarat. Pertama, singkat, tidak terlalu luas atau sempit dan mengandung semua sifat penting. Dua, tidak boleh sirkular atau berputar-putar. Tiga, harus general atau umum, lebih dikenal dari barang yang didefinisikan. Empat, tidak boleh memakai metafora, ibarat, kata figuratif, atau kata goib. Lima, tidak boleh memakai kalimat negatif. Sebagai contoh, ia mendefinisikan manusia sebagai hewan yang berpikir. Definisi ini memenuhi semua syarat masuk golongan hewan dan memiliki perbedaan berpikir dari hewan lain seperti monyet. Ia menekankan bahwa meskipun ada pengecualian seperti orang gila, sains memiliki toleransi terhadap hal tersebut. Tan Malaka beralih ke matematika, khususnya geometri sebagai model cara berpikir sains. Geometri meskipun bukti-buktinya tidak selalu nyata seperti ilmu alam, penting karena definisinya yang jitu dan cara yang pasti, yang keduanya menambah kecerdasan berpikir. Ia kemudian menjelaskan metode pengujian teori dalam sains. Pertama, metode sintesis. Memasang teori-teori yang sudah dikenal untuk membuktikan kebenaran teori yang belum dikenal berjalan dari yang dikenal ke yang baru. Contohnya adalah pembuktian teori Pitagoras. Dua, metode analitik. Berjalan sebaliknya dari yang belum dikenal ke yang sudah dikenal dengan mengandalkan teori yang diuji itu benar dan memeriksa akibatnya. Tiga, metode reductio ad absurdum. Mengandalkan teori itu salah, lalu menunjukkan bahwa akibatnya akan bertentangan dengan hukum yang sudah dikenal, sehingga teori itu pasti benar. Empat, metode intersection of logic. Untuk pemecahan atau masalah atau problema, menemukan titik pertemuan antara dua atau lebih jalur pemikiran. Cara berpikir matematis ini, meskipun sedikit berbeda bentuknya, sebenarnya juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Seorang bapak yang mengingatkan anaknya tentang uang perjalanan, seorang advokat yang menyusun argumen, bahkan Lenin yang mendesak pengikutnya merebut pemerintahan. Semuanya menggunakan cara berpikir logis dan analitis. Bagian 5. Ilmu pengetahuan lanjutan, bukti, hukum, dan verifikasi. Melanjutkan pembahasan sains, Tan Malaka beralih ke ilmu alam atau physical science yang bekerja dengan bukti yang berbeda dari matematika seperti bintang, bumi, tumbuhan, hewan, dan zat. Dalam ilmu alam, teori-teori berbentuk. Hukum atau law yang diperoleh melalui induksi dilaksanakan dengan deduksi dan dipastikan dengan verifikasi. Pertama, bukti atau facts. Ini adalah lantai sains. Ada dua cara utama untuk memperoleh bukti yang sah. Pertama, observasi atau memperamati. Hanya mengamati benda atau fenomena tanpa mengubah keadaannya. Contohnya para ahli Yunani yang mengamati bintang di malam hari. Kedua, eksperimentasi atau peralaman. Mempelajari bukti dengan mengubah keadaan atau keliling benda yang dipelajari. Contohnya, Newton yang menggunakan papan miring untuk mempelajari kecepatan jatuh benda. Eksperimen biasanya melibatkan pembuatan model, mengendalikan kekuatan dan menghususkan sifat yang ingin diperiksa. Ini adalah zaman experimental science, di mana bukti benar-benar terbukti, dimanapun dan kapanpun. Tan Malaka menekankan bahwa sains modern menggunakan 5 panca indera, dibantu oleh instrumen seperti teleskop dan mikroskop, termometer dan barometer untuk memperoleh bukti yang pasti. Kedua, hukum atau law. Hukum adalah pengumuman umum yang menyusun beberapa bukti yang terpencar-pencar. Ia memberikan contoh hukum Dalton tentang perpaduan zat, di mana oksigen dan hidrogen selalu berpadu menjadi air dengan perbandingan yang tetap, terlepas dari bagaimana air itu diperoleh. Kemudian, ia membahas 3 hukum gerak Newton atau laws of motion. Hukum 1 Newton. Tiap-tiap benda tetap berhenti atau tetap bergerak pada garis lurus kecuali jika dipaksa oleh kodrat lain.
Ini menunjukkan bahwa tidak ada akibat tanpa sebab yang nyata. Hukum 2 Newton. Barang yang jatuh bertambah cepat jatuhnya dari detik ke detik. Hukum ini tersimpul dari rumusnya menghitung kenaikan kecepatan. Hukum 3 Newton. Tiap-tiap aksi menimbulkan reaksi yang sama. Contohnya berat badan kita menekan tanah dan tanah melambungkan kita ke atas dengan kodrat yang sama. Semua hukum ini menunjukkan bahwa benda dan kodrat itu saling berhubungan dan tersusun dalam undang-undang yang pasti. 3. Cara induksi, deduksi, dan verifikasi. Induksi berjalan dari buku ke hukum. Ini mengandaikan bahwa karena beberapa tidak semuanya bukti yang diperiksa itu benar, maka sekalian bukti lain yang sekawan juga benar. Contohnya adalah Archimedes yang menemukan hukumnya tentang benda yang terbenam dalam cairan setelah mengujinya pada badannya sendiri dan benda lain. 2. Deduksi. Kebalikan dari induksi, berjalan dari hukum ke bukti, ini adalah pelaksanaan hukum untuk menguji kebenarannya. Contohnya, setelah hukum Archimedes ditemukan, kita dapat mendeduksi bahwa timah akan kehilangan berat tertentu jika ditimbang dalam air. Verifikasi. Pemastian baru terhadap suatu hukum dengan bukti yang baru atau di luar daerah bukti yang sudah dikenal. Contohnya, verifikasi hukum Archimedes pada udara atau bagaimana kesalahan perhitungan pada hukum Newton justru menyebabkan ditemukannya planet baru yang memverifikasi kebenaran hukum Newton itu sendiri. Batasan sains. Meskipun sains sangat maju, ia memiliki batasan. Pertama, pada dirinya sendiri, kekurangan instrumen dan belum menggunakan dialektika secara penuh. Dan kedua, di luar dirinya sendiri, aturan masyarakat kapitalis yang menghambat kemajuan sains. Kapitalisme dengan monopolinya dan restriction atau pembatasan produksi membatasi penemuan teknik baru dan kemajuan sains. Bagian 6. Dialektika, hukum berpikir dalam gerakan. Sampai bab ini kita banyak membahas logika yang menjawab pertanyaan dengan ya atau tidak. Namun Tan Malaka menekankan bahwa ada pertanyaan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan ya atau tidak saja. Inilah saatnya untuk membahas dialektika. Dialektika timbul dari berbagai persoalan yang mengandung pertama itu adalah tempo atau waktu. Pertanyaan seperti, apakah Edison bodoh atau pandai? Tidak bisa dijawab pasti. Ia bodoh saat kecil, tetapi jenius saat dewasa. Tempo mengubah sifat. Air bisa menjadi uap seiring waktu. Dan ada saat di mana ia bukan lagi air murni atau uap murni. 2. Berkenaan-kenaan atau berseluk-beluk atau interkoneksi. Linnaeus menganggap setiap jenis spesies atau tumbuhan dan hewan berdiri sendiri, terpisah satu sama lain. Darwin sebaliknya melihat bahwa satu jenis tidak bisa dipisahkan dari jenis lain karena ada hubungan dan seluk-beluk di antara mereka. Misalnya, perbandingan tengkorak ular dengan burung. Dialektika mengakui bahwa ini jelas berkenaan dengan itu, seluk-beluk dengan itu, bahkan ini atau itu saja. 3. Pertentangan atau kontradiksi. Dalam masyarakat berdasarkan komunisme ya dan tidak, langsung dan nyata berdasarkan pertentangan, ia memberi contoh sengketa tanah antara tuan tanah Arab dan petani Indonesia. Putusan hakim yang adil bagi yang berupaya dan berpunya, mungkin tidak adil bagi yang tak berpunya. Dalam perkara antara dua pihak yang bertentangan, kita tidak bisa menjawab dengan ya atau tidak, benar atau salah, adil atau zolim, sebelum kita mengambil pendirian itu atau sudut pandang atau point of view. Keempat, yakni gerakan atau movement. Pertanyaannya, apakah bola ini pada saat ini di sini atau tidak di sini? Tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak. Karena bola itu bergerak. Kita harus menjawab ya dan tidak keduanya. Karena benda yang bergerak ada di suatu tempat tetapi juga terus berpindah di tempat itu. Semua benda di dunia ini tidak ada yang tetap, semuanya berubah dan bergerak. Karena gerakan adalah sifat utama benda, maka dialektika adalah hukum berpikir yang terutama sekali. Dialektika juga bisa dinamai ilmu berpikir berlainan, ilmu berpikir yang dalam hal karena
dan seluk-beluknya atau ilmu berpikir pertentangan dan ilmu berpikir dalam gerakan. Dialektika dan logika. Bilakah dipakai dialektika dan bilakah dipakai logika? Logika seperti hukum berpikir A sama dengan A. Ya itu ya, A bukan non-A. Berlaku untuk persoalan pasti dan tidak berubah dalam waktu tertentu. Namun dalam dialektika, A boleh menjadi non-A. Ya boleh berarti tidak. Bola bergerak boleh di sini dan tidak di sini pada saat yang sama. Air bisa menjadi air atau uap. Kita bisa menentukan daerah masing-masing. Logika berkuasa pada daerah benda yang berhenti atau statis. Sementara dialektika mempunyai daerah yang luas sekali pada benda bergerak atau mekanik. Pada matematika dan ilmu alam, rendahan dan tengah, logika berkuasa sedangkan pada tingkat tertinggi kita harus lari pada dialektika. Dialektika idealis dan dialektika materialis, Tan Malaka kembali membedakan dua jenis ini. Dialektika idealis atau Hegel, berdasarkan ide atau pikiran, Hegel menganggap gerakan pikiran sebagai gerakan ide semata-mata, bahwa otak adalah cermin yang membayangkan gerakan ide itu. Bagi Hegel, kemajuan terjadi setelah pertentangan dan penyelesaian pertentangan itu ada dalam pikiran. Dialektika materialisme atau dialektika materialis dari Marx Engels. Berdasarkan benda atau materi, Marx dan Engels menganggap otak itu sebagai cermin yang membayangkan gerakan benda sebenarnya yang ada di luar otak kita. Bagi mereka, pertentangan dalam masyarakat terjadi antara benda nyata. Misalnya, dua kelas yang berjuang. Perbedaan utamanya adalah dasar yang dipakai. Hegel pada idealisme, Marx Engels pada materialisme. Bagi Marx, pekerjaan manusia atau Fatigkeit adalah benda yang nyata, bukan banyak ide. Revolusi masyarakat dan ekonomi adalah perjanjian untuk manusia baru. Ia menegaskan bahwa Marx tidaklah otomatis atau mekanis, hanya memperhatikan pengaruh benda atas pikiran, melainkan juga pikiran atas benda. Matter dan ide dalam dialektika. Matter arti benda. Ia mengenakan panca indera kita yang nyata, yang bisa dilihat, didengar, dikecap, diraba, dan dicium. Ide atau pikiran, bentuk pengertian atau pikiran kita tentang benda yang tadi di dalam otak kita. Dalam dialektika materialisme, benda masyarakat, sifat bumi dan iklim, bentuk pesawat, keadaan ekonomi dan kelas yang memegang politik negara menjadi alat adanya pikiran atau paham manusia. Namun, pikiran itu pada satu ketika membalik dan mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Bagian 7. Peninjau Madilog. Penerapan dan kesimpulan. Akhirnya Tan Malaka kembali ke inti Madilog. Ia menegaskan kembali bahwa Madilog adalah cara berpikir yang berdasarkan materialisme, dialektika, dan logika. Untuk mencari akibat yang berdiri atas bukti yang cukup banyaknya dan tujuan yang diperalamkan dan diperamati. Ia menekankan bahwa Madilog bukanlah pemikiran barunya, melainkan pusaka dari barat yang ia sesuaikan untuk konteks Indonesia. Ia dengan tegas menyatakan bahwa Madilog bertentangan dengan ketimuran yang banyak digembar-gemborkan. Yang ia maksudkan adalah segala hal yang berhubungan dengan mistika dan kegoiban. Bagi Tan Malaka, tidak ada batas pengetahuan dan tidak ada batas persoalan. Barang siapa mengaku ada batas, ia jatuh ke lembah mistika dan terperangkap dogmatisme. Dari titik terkecil ke alam raya, atom hingga alam semesta, Tan Malaka membawa kita dalam perjalanan kilat dari atom benda terkecil hingga alam raya alam semesta. Ia memuji Demokritus yang 2500 tahun lalu sudah mengemukakan teori atom hanya dengan dialektika mentah, tanpa teleskop atau spektroskop modern. Atom yang dulu hanya hipotesis, kini terbukti nyata berkat eksperimen seperti pemboman atom oleh Rutherford. Atom dianggap sebagai batu tembok alam raya terdiri dari proton plus dan elektron min yang saling menarik dan menolak. Keesaan atau monisme, benda di alam raya terwujud pada hidrogen, atom paling sederhana, dan ini menunjukkan bahwa pembatalan-kebatalan, negation, der negation, berlaku di tingkat atom, proton dan elektron membentuk atom, hingga tingkat molekul, atom membentuk molekul, dan bahkan dalam skala kosmik,
tarikan dan tolakan bintang membentuk keseimbangan alam semesta. Juga perubahan kuantitas menjadi kualitas, quantity into quality, terjadi di tingkat atom. Perubahan jumlah elektron pada atom dapat menyebabkan perubahan sifat atom secara drastis. Misalnya dari atom yang tidak stabil menjadi stabil. Hal ini juga berlaku pada skala besar. Kumpulan atom menyala atau nebula menjadi bintang. Bintang menjadi bumi panas. Bumi panas menjadi bumi kehidupan seperti bumi kita. Dan akhirnya menjadi bumi tak berkehidupan. Kehidupan di bumi lain, Tan Malaka juga membahas kemungkinan adanya kehidupan di planet lain. Berdasarkan syarat-syarat kehidupan seperti suhu, air, karbon, hidrogen, oksigen, ozon, ketiadaan zat beracun, dan gaya tarik bumi. Ia mengulas bulan, Merkurius, satelit, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus, serta Venus dan Mars. Ia menyimpulkan bahwa meskipun banyak planet tidak memenuhi syarat, Mars menunjukkan potensi adanya tumbuhan di masa lalu, dan Venus menggambarkan keadaan bumi kita jutaan tahun lalu. Seni dan masyarakat. Seni adalah bayangan masyarakat tetapi juga dapat mempengaruhi masyarakat kembali. Seni yang autentik mencerminkan idaman dan cita-cita masyarakat, bukan hanya hasil imajinasi individu. Contohnya wayang yang awalnya bukan berasal dari Hindu, adalah bayangan masyarakat Indonesia pra-Hindu yang berhubungan dengan animisme dan penghormatan arwah nenek moyang. Pertarungan kelas dan revolusi. Marx menyatakan bahwa masyarakat itu adalah hasil dari pekerjaan orang dan si pendidik dididik. Perubahan masyarakat terjadi melalui perjuangan kelas bukan semata-mata ide. Kesimpulan Marilog. Dasar teori relativitas semuanya bersangkutan bergerak, cocok dengan Marilog. Gerakan itu ada pada benda di alam raya, bukan hanya pikiran. Tuhan, jiwa, akhirat, surga, dan neraka tidak dapat diperalamkan dan berada di luar daerah Madilog. Ini adalah masalah kepercayaan. Pengertian buruk, baik, dan iman harus didasarkan pada masyarakat dan hukumnya sendiri, bukan pada ancaman neraka atau janji surga. Iman yang kuat tidak bergantung pada rasa takut, melainkan pada kebaikan yang nyata dalam masyarakat. Sains dan teknik harus dimajukan agar manusia dapat mengendalikan kodrat di dalam dan di luar dirinya. Manusia harus bersatu, terutama kaum pekerja, untuk menghancurkan penjajahan, kekastaan, dan tahayul.